Joy to the world, the Lord is come. Let the earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Shalom Youters, apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya luar biasa kan di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur di dalam-Mu Tuhan atas anugerah-Mu buat setiap kehidupan kami Bapa, atas penyertaan-Mu ya Bapa untuk anak-anak muda ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga mengucap syukur Bapa di mana Engkau telah lahir buat setiap kami umat-umat-Mu yang ada di sini Bapa. Biarlah damai Natal dan sukacita Natal Tuhan ada dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang tumbuh di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga ingin memulai ibadah Natal kami Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah ini Bapa. Kami percaya Bapa, walaupun ibadah Natal sekarang ini online ya Bapa, tetapi kami percaya hikmat yang daripada-Mu ada atas mereka yang saat ini pelayanan, bahkan hadirat-Mu ya Bapa, Engkau nyatakan ya Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah jamahan-Mu, urapan-Mu ya Bapa, Engkau curahkan di tempat ini Bapa. Engkau memberkati setiap yang mengambil pelayanan pada hari ini Bapa. Engkau mengurapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia kami yang tercinta Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami Bapa. Bahkan Bapa, biarlah Engkau menjamah bangsa kami Bapa. Engkau yang mengampuni Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa bangsa kami Bapa. Biarlah lawatan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas bangsa dan kota kami ya Bapa. Pentakosta ketiga Engkau
curahkan atas bangsa dan kota kami Yesus. Bahkan Tuhan, segala roh-roh yang mengikat, segala roh-roh yang membelenggu bangsa dan kota kami Bapa, saat ini Tuhan kami katakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui pencurahan Roh Kudus Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden kami, bahkan Wakil Presidennya, bahkan jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terbawah sekalipun Bapa. Tuhan, bahkan juga Polri serta keamanan yang ada Bapa, Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya seturut atas kehendak-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan selalu atas mereka, dan biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa ada atas para pemimpin kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga kami ingin berdoa Tuhan buat gereja kami Bapa, Engkau memberkati gereja kami GBI Lebakwangi Tuhan, di mana kami beribadah saat ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau yang mengurapi gereja kami Tuhan. Biarlah Pentakosta ketiga juga Engkau nyatakan atas gereja kami Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, segala pergumulan apapun Tuhan dalam gereja kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolongnya ya Bapa. Terima kasih, bahkan Engkau memberkati pemimpin di tempat ini, gembala di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Pak Jo, Bu Jo, bahkan beserta keluarganya ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka melayani Bapa, biarlah tanda-tanda heran dan ajaib selalu menyertai mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan selalu untuk keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa ingin berdoa Tuhan buat anak-anak muda ya Bapa di tempat ini ya Bapa, di DRP 316 ini Tuhan ya Bapa. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara live streaming ya Bapa. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau jadikan mereka pemenang-pemenang-Mu ya Bapa. Anak-anak muda Tuhan yang semangat untuk mencari jiwa-jiwa ya Bapa. Anak-anak muda yang semangat untuk menolong setiap teman-teman mereka Tuhan yang telah lama hilang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai secara luar biasa mereka ya Bapa, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun dalam sekolah mereka Tuhan. Biarlah Engkau jadikan mereka berhasil dan beruntung selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa buat para pengerja di RP Tuhan. Bapa, Engkau memberkati para pengerja yang ada Tuhan. Engkau memberikan kesatuan dan keunitian ya Tuhan, antara satu dengan yang lain ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan itu semua seturut atas kehendak-Mu dan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang menyertainya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya? Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti
Baya shanda karala barala 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 barala. Kinarala baya shanda karala barala 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 barala. Kinarala baya shanda karala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah lahir bagi kami Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah lahir di palungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Natal tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan
Spirit rain Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Holy Spirit rain Biarlah Roh down Kudus hadir di ibadah kami Tuhan. Rain down Rain on us. Mari dengan lembut nyatakan lebih lagi. Holy Spirit Jesus, Spirit rain down Holy Spirit, Holy Spirit rain down Rain down Rain on us. Yes, Jesus. Holy Spirit rain down Holy Spirit rain down Rain down Rain on us. Mari teman-teman yang di rumah saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Holy Spirit rain down Holy Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau yang memberikan sukacita bagi setiap anak-anak muda yang ada di rumah yang boleh menyaksikan melalui video ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang teman-teman yang ada di rumah. Boleh kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan telah lahir untuk kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami.
Sang Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari teman-teman yang ada di rumah, mari nyatakan lebih lagi. Haleluya. Panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, boleh yang kami saksikan Tuhan, kami boleh tanam di dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Ampuni setiap segala dosa dan perbuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sucikan kami, layakkan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang ada di rumah boleh sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak muda. Semuanya bersukacita, amin.
Yes, harus, karena kita tahu kita sedang merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Amin. Bukan hanya itu aja teman-teman. Di sini sharing kali ini gue akan membawakan tema tentang joy atau kita sebut sukacita. Sering pertanyaan yang muncul, mengapa Natal merupakan sebuah berita sukacita terbesar teman-teman? Apa karena dengan Natal masalah kita selesai? Enggak. Coba katakan enggak. Tapi satu yang perlu kita tahu teman-teman, Natal membuat hidup kita mengalami kepastian. Kenapa begitu teman-teman? Karena menurut firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus sendiri mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang hidup dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin teman-teman. Jadi buat teman-teman, kita gak usah lagi ngalaminnya namanya ketakutan, khawatir, segala macam. Karena percaya teman-teman, pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin teman-teman, katakan amin. Amin. Kita tahu ya teman-teman, di masa-masa sekarang ini mungkin membuat kita jadi tidak mengerti gitu. Banyak peristiwa-peristiwa yang bikin kita kaget, banyak peristiwa yang membuat kita nggak terbiasa gitu. Bahkan mau nggak mau kita harus terima peristiwa ini. Contohnya apa teman-teman? Banyak orang-orang yang di PHK teman-teman. Lalu stres. Lalu kalau kita nonton berita di televisi, tidak sedikit orang yang mengakhiri nyawanya, mengakhiri hidupnya karena dia merasa takut, khawatir dan segala macamnya. Satu yang saya ingat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Michael Gunawan, dia berkata satu hal yang hilang dari kita orang percaya, dari kita orang Kristen, yaitu apa teman-teman? Kita kehilangan sukacita. Kenapa begitu? Karena sebelumnya, mungkin sebelum COVID-19 ini ada, kita bisa beribadah di gereja ketika selama 6 hari kita beraktivitas, dan hari Minggu kita datang beribadah di gereja dan kita bertepuk tangan, kita bersukacita. Bahkan kita bisa merayakan Natal langsung di gereja. Tapi di masa-masa sekarang ini kita mulai jenuh teman-teman. Banyak dari kita mungkin jenuh. Mungkin udah semua siaran di Netflix kita udah tonton. Bahkan drama Korea pun udah kita tonton semuanya. Kalau kita ulang lagi bosan ya teman-teman. Jadi sekarang kita mulai, apalagi yang harus kita lakuin sekarang? Mulai kehilangan arah, mulai bingung mau ngapain. Makanya gak sedikit orang yang semakin kesini dia jadi stres. Bahkan gak sedikit orang mengakhiri nyawanya karena dia gak tahu lagi harus berbuat apa di masa-masa sekarang ini. Lalu sebenarnya arti sukacita atau joy menurut Alkitab itu apa sih teman-teman? Pastor Michael Gunawan mengatakan jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 1 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke, teman-teman, jadi jawabannya ada di situ, ada di Yakobus 1 ayat 2. Jadi sukacita yang sebenarnya itu bukan ketika kita mendapatkan rumah baru, ataupun kita mendapatkan motor baru, mobil baru, pacar baru, gebetan baru, bukan teman-teman. Tapi Yakobus 1 ayat 2 mengatakan sukacita yang sebenarnya adalah ketika kamu mengalami berbagai pencobaan. Luar biasa ya teman-teman. Ketika Pastor Michael Gunawan mengatakan itu, buat teguran sendiri teman-teman, bahwa sukacita yang sebenarnya itu bukan soal kemewahan teman-teman, tetapi bagaimana kita mau tetap bersukacita ketika kita sedang dalam pencobaan. Oke teman-teman, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita agar terus bersukacita teman-teman? Ada beberapa. Yang pertama, melekat dengan Yesus. Sesuai di firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 4. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Demikian juga kamu
tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas ya teman-teman, kita ini kayak ibaratnya ranting teman-teman, yang harus melekat sama pohonnya, melekat sama sang penciptanya gitu. Biar kita semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat gitu. Coba bayangin kalau kita ini ranting-ranting yang ibarat kata yang rapuh. Kalau kita nggak melekat sama pohonnya, apakah kita bisa berbuah teman-teman? Jawabannya enggak. Jadi yang pertama, melekat dengan Yesus. Yang kedua teman-teman, bersandar dalam tangan Tuhan. Sesuai yang di firman Tuhan di Matius 11 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas firman Tuhan berkata ya teman-teman, ketika kita merasa aku nggak bisa Tuhan sukacita di saat aku lagi sedih. Aku nggak bisa Tuhan sukacita di saat aku lagi diputusin pacar aku. Aku nggak bisa sukacita Tuhan di saat aku ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kunci nomor 2 ini bersandar dalam tangan Tuhan. Ketika teman-teman bersandar, pasti teman-teman dapat sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga teman-teman, kuasai diri bukan dikuasai keadaan. Sesuai firman Tuhan kita di Titus 2 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Masa-masa muda, kita ini anak-anak muda adalah masa-masanya labil. Iya apa enggak? Banyak dari kita anak-anak muda yang masih labil, masih bimbang gitu. Gue mau sepenuhnya ikut Tuhan atau gue mau ikut dunia gitu. Jadi poin yang ketiga ini, apakah kita dapat selalu bersyukur, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita memutuskan untuk menguasai diri, nggak mau melihat keadaan sekitar, nggak mau melihat dunia, maka kita akan mampu untuk bergembira dan bersukacita dalam segala hal. Amin teman-teman. Yang ketiga ini penting, kuasai diri, jangan mengikuti kehendak dunia ini. Oke teman-teman, lalu kita balik lagi ke konteks Natal teman-teman. Bagaimana sih dengan perayaan Natal itu sendiri? Apakah Natal kita harus meriah, harus mewah? No teman-teman, jawabannya adalah tidak. Natal mendatangkan sukacita dan kegembiraan, iya betul. Anak-anak kecil diajak untuk bergembira dan menyambut Natal, iya betul. Namun sukacita Natal yang sebenarnya teman-teman bukan berarti kemewahan. Yes, karena kita tahu Yesus hadir dan lahir dalam suasana yang sangat sederhana, yaitu suasana apa teman-teman? Iya, suasana kandang domba. Tapi meski begitu teman-teman, kehadiran yang sederhana itu mampu memberikan sukacita, mampu memberikan kegembiraan bagi setiap kita umatnya. Betul teman-teman? Jadi Natal sejatinya adalah rasa sukacita akan harapan dalam balutan suasana kesederhanaan teman-teman. Jadi gak harus mewah, gak harus mahal segala macam, enggak teman-teman. Karena sukacita Natal bukan terletak pada perayaan yang mewah, perayaan yang wow atau segala macam, ataupun hiasan-hiasan yang meriah, yang mahal segala macam, enggak. Tapi sukacita Natal ada ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Sama-sama katakan yes. Jadi poinnya adalah kita milikilah sukacita Natal ini teman-teman. Tidak hanya di bulan Desember ini aja, melainkan dalam setiap langkah hidup kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin teman-teman.
Karena satu yang perlu kita percaya teman-teman, hidup kita bukan karena melihat dunia, melihat sekitar kita atau melihat apapun. Tapi hidup kita karena percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan beda dengan sukacita yang dunia berikan. Dunia berikan sukacita yang sementara, tetapi Tuhan berikan sukacita buat setiap kita yang bersifat kekal sampai selama-lamanya. Amin teman-teman. Biarlah kiranya melalui sharing tentang joy atau sukacita ini bisa memberikan setiap kita renungan yang baru, bahwa ketika kita hidup dalam pencobaan, kita mau tetap bersukacita. Amin teman-teman. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, belajar untuk tetap bersukacita. Amin. Karena di atas sukacita ada kemenangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youters. Gimana tadi ibadahnya? Pasti seru banget kan? Gimana Yon ibadahnya Yon? Wah seru banget sih, parah. Euforia, walaupun kita ibadah online, tapi euforia ibadah Natal itu masih berasa banget ya. Banget. Oke, jadi kita mau ngapain sih Yon di sini? Iya, mau ngapain nih, Sin? Kalau ada kita berarti ada Hadiah. Oke, jadi kali ini kita bakal bagi-bagi Christmas gift buat kalian semua. Dan beberapa hari yang lalu di RP316 juga udah ngadain kuis di Instagram kita. Dan kita udah dapat pemenangnya ya Yon? Iya, 2 pemenang. Sebenarnya sih kalian tuh jawab tuh udah banyak banget dan tepat. Tapi kita cari bukan yang tepat doang, tapi yang paling cepat dan paling tepat. Yes. Oke, sekarang Yohana umumin Yon siapa aja pemenangnya? Oke, ada 2 pemenang di kuis yang pertama. Yang pemenang pertama jatuh kepada username Instagram atas nama Abraham Sinaga. Yeay, selamat ya Abraham. Pemenang kedua jatuh kepada username Instagram atas nama Andrew Nugraha. Oke. Oke, itu pemenang di kuis yang pertama. Terus kita ngapain lagi nih, Sin? Oke, jangan sedih ya buat yang belum kedapatan hadiah karena kita bakal bagi-bagi hadiah lagi. Gimana caranya Yon? Iya, jadi yang kedua kita mau adain door prize untuk teman-teman yang sering datang ibadah di RP. Untuk kalian teman-teman yang sering datang ibadah di RP, siap-siap. Semoga ramenya keluar. Ini dia. Oke, kita kocok ya. Oke, ambil ya, Sin. Oke, udah. Sini ambil. Oke, jadi di tangan kita udah ada dua nama pemenang. Yang Coba. sering datang ibadah di RP. Untuk teman-teman yang sering datang ibadah di RP, Siap-siap ya, namanya disebut. Oke, siapa Yon yang pertama? nama pertama jatuh kepada Dani. Yeay, selamat Daniel. Dan nama kedua yaitu Risti. Selamat Yeay. Rizky. Oke, jadi teman-teman kalau mau dapat door prize rajin ibadah di RP ya. Oke. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman dari Itu kita. ada 4 orang untuk pemenang-pemenang dan itu gift Christmas untuk kalian, Kalian dari semua. DRP 316. Oke, kami mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. God bless you guys. Mari kita tutup sharing pada hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau sampaikan sharing tentang sukacita Tuhan. Biar Engkau ajarkan setiap anak-anak mudamu ini Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online di RP 316 ini Tuhan, untuk selalu bersukacita dalam segala situasi apapun Tuhan. Kami mau terus bersukacita Tuhan karena Engkau telah mengaruniakan sukacita yang abadi, yang kekal buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, dengan keterbatasan perayaan Natal ini Yesus, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami sudah di ujung acara kami Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah apapun yang sudah kami lakukan, pujian penyembahan kami semuanya, biarlah layak kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu, anak-anak muda ini ketika mendengarkan sharing pada hari ini semuanya mereka diubahkan. Biar selalu bersukacita
di dalam segala situasi apapun. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.